Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kali ini kita akan melanjutkan kembali program yang sudah kita buat untuk persiapan uji UKK, uji kompetensi keahlian dengan mapel pemrograman web. Nah, kemarin program kita sudah ada untuk home, kelas, dan link siswa. Nah, di kelas sudah kita bisa nambah data. Misalkan kita coba di sini mm1, misalkan nih data sudah berhasil ditambah. Kemudian kalau kita coba edit, kita edit, update, nih sudah berhasil, dan kita delete juga sudah mau di delete nih. Oke, nah kali ini kita akan lanjutkan ke siswa. Di siswa ini belum ada halamannya, jadi kalau error seperti ini itu artinya halaman ini belum ada untuk siswanya, jadi kita harus buat dulu halamannya. Oke, bagaimana buatnya kita akan lanjutkan di sini. Yang pertama kali kita buat yaitu the models. Kita buat modelsnya dulu, klik kanan, kemudian diklik saja, kemudian ada new file sini, atau klik kanan tadi boleh juga sebenarnya, bisa juga. Ini siswa underscore model php. Nah, kita akan buat modelsnya terlebih dahulu. Modelnya ini kita ambil aja, kita lihat di kelas model ini. Nah, ini kan sama, kita ambil yang untuk sininya dulu untuk menampilkan datanya. Oke, kita copy di sini. Nah, ini jangan lupa kurung kurang. Oke, nah ini kelas model, berarti kita ganti dengan siswa model. Kemudian get all class kita ganti dengan siswa. Ini juga nih seluruh data aja buat komentarnya. Nah, kemudian perhatikan yang di siswa. Di siswa ini nanti kan dia berelasi, ini kan tabel siswa getnya. Nah, kita perhatikan di sini, kita buka dulu nih database kita. Database saya namanya sekolah DB. Di sini ada tabel kelas dan ada tabel siswa. Nah, perhatikan yang di tabel siswanya. Di sini strukturnya kita coba cek dulu. Nah, di sini tip ada 5 field, NIS, nama, jurusan, alamat, dan kelas. Nah, untuk menyambungkan dia dengan tabel kelas, di sini saya punya fieldnya namanya kelas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal kemarin, tidak masalah kalau nama fieldnya berbeda, asal jangan tipe data dan lengthnya harus sama dengan primary key yang ada di tabel kelas. Nah, kita coba di tabel kelas, kita lihat strukturnya. Nah, ini integer dan 11. Nah, ininya primary key-nya ID kelas. Jadi untuk menyambungkan antara tabel kelas dengan tabel siswa itu adalah ID kelas ini, dan kalau yang di siswanya fieldnya kelas ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, primary key dan foreign key-nya. Jadi primary key di kelas adalah ID underscore kelas, di siswa foreign key-nya adalah kelas saja. Nah, oke, kita akan buat di sini get all siswa $db. Nah, ini kita enter dulu sekali, kita copy paste alt shift bawah. Nah, ini getnya kita ganti nih join. Nah, ini result array-nya nih kita hapus dulu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini ini titik komanya juga. Nah, ini dia relasi dengan tabel kelas. Nah, jadi siswa ini berjoinan sama tabel kelas, relasi dengan tabel kelas. Nah, kemudian ini kita buat dulu, di mana kelasnya tadi itu adalah primary key-nya ID underscore kelas. Nih, di tabel kelas, ini tabel kelas, primary key-nya apa? Kita coba cek. Di kelas, primary key-nya adalah ID underscore kelas. Nih, ID underscore kelas. Sudah sesuai. Di tabel kelas, primary key-nya adalah ini. Sama dengan, nah, nyambungnya kemana? Ke tabel siswa, titik. Di siswa, foreign key-nya apa? Nah, kita di kelas di siswa itu penyambungnya adalah kelas. Jadi nanti kalau di tabel kalian di sini juga dibuat ID kelas, di sininya ID KLS. Nah, disesuaikan.
jangan sampai ngikut punya saya seperti ini. Nah, jadi kalau di sini ID KLS ya buat ID KLS juga sesuai dengan yang di database kalian yang ada di tabel kelas dan tabel siswanya. Perhatikan foreign key dan primary key-nya. Nah, setelah itu kalau ini sudah benar, nah relasinya dengan siswa. Nah, ini kita save. Nah, ini untuk menampilkan data di siswanya yang berelasi. Jadi kalau tampilan relasi itu menggunakan codingnya sintaknya join. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat controllersnya. Controllersnya klik kanan boleh atau klik new file. Kita buat di sini siswa.php. Oke, yang controllersnya sama. Kita copy paste aja nih dari kelasnya. Ini kita copy paste sampai ke function index dulu. Sampai ke fungsi index, Ctrl C, kemudian ke siswa, Ctrl V. Jangan lupa tambah tutup kurung kurawalnya karena ada tutup kurung kurawal sini. Jangan sampai ketinggalan tutup kurung kurawalnya, nanti error. Nah, ini kelas kita buat jadi siswa, construct tetap model. Nah, ini jadi siswa model. Ini kalau mau ganti semuanya Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D lagi, ganti siswa. Oke, skip. Nah, ini kita benerin dulu siswa model. Kemudian ini udah benar, load modelnya ke siswa model yang kita buat tadi. Kemudian judul SMKN2 ini saya judul huruf besar dulu. Nah, yang ini tetap kecil, benar sudah. Yang akan kita kirim ke view-nya nanti. Kemudian get all siswa, sesuaikan di siswa modelnya kita besarin, sesuaikan dengan punya kita. Di get all siswa, tulisan di sini get all siswanya huruf besar. Nah, di sini S-nya huruf besar. Oke, kemudian siswa index. Nah, ini sudah benar untuk indeksnya. Sekarang kita akan buat folder siswa dan file namanya index di view-nya. Oke, kita coba ke views. Kemudian kita buat folder baru dulu. Gini, kita buat siswa. Oke, folder yang sudah terbuat. Kemudian buat file baru lagi namanya index.php. Enter. Nah, yang indeksnya kita boleh copy paste juga dari kelas yang indeks ini. Tapi nanti akan kita rubah. Ctrl A, Ctrl C ke indeks siswa, Ctrl V, Ctrl S. Ini kita sidebarkan di minimize saja. Ini indeksnya hapus. Kemudian di kelas PHP hapus, kelas model hapus dulu. Nanti kalau kita perlu kita buka lagi. Oke, ini sudah. Ini saya ganti Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Saya ganti nanti dengan siswa semuanya. Oke, siswa. Skip untuk balikin ke awal. Nah, ini saya besarin. Oke, data siswa sudah saya besarkan. Alor berhasil, base URL siswa tambah benar. Nanti kita akan ada di folder siswa itu ada file namanya tambah untuk nambah data. Nah, sekarang kita buat untuk nama tabelnya nomor tetap. Kemudian sesuaikan dengan yang di siswa ini. Ini ada NIS. Nah, ini kita buat NIS. Kemudian ALT shift bawah itu, kemudian nama ALT shift bawah lagi, kemudian jurusan kemudian ALT shift bawah lagi, selanjutnya alamat ALT shift bawah lagi, kemudian kelas. Nah, ininya proses biarin. Oke, sekarang kita punya 1 2 3 4 5 6 7 yang harus kita buat. Nah, sekarang kita punya ini sudah benar siswa. Siswa ini didapat dari sini. Nah, kiriman dari sini ke sini asiswa. Kemudian yang di sini kirim ke bawah sini. Ini $i untuk yang nomor. Ini berarti NIS. Nah, yang ini NIS ini sesuaikan dengan yang ada di tabel nih, nama fieldnya. Nah, kemudian ALT shift bawah lagi, NIS-nya kita ganti dengan nama karena sesudah NIS nama, di sini pun nama sesuaikan dengan yang di sini. Kemudian ALT shift lagi, apalagi dia buatnya jurusan.
Oke, ini nama jurusan. Oke, jurusan yang ini kembali lagi kita cek jurusan. Kemudian ALT shift lagi, alamat, nama jurusan, alamat, ini alamat. Oke, sudah benar. ALT shift bawah lagi, kita buat kelas. Nah, kelas. Oke, ini di awal saya liatin dulu yang sesuai dengan yang di sininya. Jadi nanti kelasnya isinya 1-13. Nah, kita belum pakai untuk yang relasinya. Nah, kemudian di sini siswa ini kan primary key-nya apa? Ini kita ganti nih. Primary key yang ada di tabel siswa yaitu adalah NIS. Nah, ID siswanya kita buat jadi NIS semua. Oke, save. Nah, ini udah, kita coba tes dulu. Kita reload. Oke, ini sudah jadi. Siswa sudah ada muncul datanya. Nah, kelas ini sudah ada muncul datanya juga. Siswa sudah ada muncul datanya. Oke, nah ini akan kita lihat nih. Kok kelasnya satu? Kelas 1 itu apa sih? Nah, ini di sini juga nih. Di sini padahal isinya 2. Siti Aisyah TKJ kelasnya 13 nih. IP-nya apa ID kelasnya 13. Kita cek yang di kelas nih. Ada nggak ID 13? Ini kan nggak ada ID 13. Makanya dianya error di sini, tidak tertampil di sini. Nah, ini kalau kita ganti, kita edit di sini aja dulu coba biar kelihatan. Ini 2 sesuai dengan yang ada di tabel kelasnya. Ini kan 1 2. Di kelas ID-nya 1 dan 2. Ini kalau kita reload tuh baru muncul. Nah, sekarang kita akan mengganti kelas ini dengan nama yang ada di kelas nih. Jadi ID kelas 1 itu adalah 12 RPL 1. ID yang nomornya 2 itu adalah 12 RPL 2. Nah, ini akan kita rubah di sini. Nih, kelasnya kita akan tampilkan. Nah, kita akan rubah di sini. Karena ini tadi di modelsnya kita sudah buat relasi, jadi seakan-akan tabel siswa dan tabel kelas ini jadi satu tabel. Query tabelnya. Nah, jadi satu tabel dan di kelas field yang ada di kelas bisa kita tampilkan. Nah, di sini fieldnya adalah yang di kelas nama underscore kelas. Jadi yang di kelas ini tinggal tambah aja nih nama underscore kelas sesuai yang dengan ada di tabel kelas tadi. Nah, misalkan kita reload. Nah, tuh sesuai dengan yang ada di nama kelas di tabel kelas nih. Tuh. Nah, misalkan kita coba nanti tambahkan lagi. Oke, itu dulu untuk yang menampilkan data siswanya. Nanti kita akan tambah sambil tadi kita tambah data di sini juga biar bisa kita sesuaikan. Nanti edit dan delete-nya juga kita akan buat. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk menampilkan data siswa yang sudah berrelasi dengan tabel kelas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.